Sarapan pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Cungkring ala Mang Tan Boy. Guys, untuk menu buka puasa hari ini, gue pengen banget makan cungkring, guys. Dan gue gak ada waktu buat ke Surya Kencana, Bogor. Jadi, di episode kali ini gue pengen bikin cungkring ala Mang Tan Boy. Let's go. Yang pertama kita lakukan, gue pengen ngepresto si kaki sapi, guys. Di sini gue make kaki sapi atau tunjang. Terus ini cungkring itu kan harus ada kuku sapi ya. Nah, ini gue udah siapkan juga nih, guys. Kuku sapi. Sip, langkah pertama kita bakalan peras dulu nih. Kita kasih perasan jeruk nipis. Kalau nggak ada jeruk nipis bisa pakai lemon. Karena gua ada cuman lemon, jadi gue pakai lemon, guys. Nggak pakai jeruk nipis. Nah, buat menghilangkan aroma khas dari kaki sapi, guys. Langkah selanjutnya kita blender bumbu halus nih. Bumbu halusnya gue pakai bawang putih, bawang merah, daun salam, kunyit, jahe, dan merica, guys. Ini langsung kita halusin, guys. Masukin bawang putih, bawang merah secukupnya aja, kunyit yang banyak biar warnanya cantik, kuningnya, jahe sama merica. Wah, nih segini guys, langsung. Sip. Daun salamnya buat bumbu cemplung. Oke, ini kita kasih air dulu, guys. Nah, sip. Oke, guys, sudah cukup halus. Nah, langkah pertama gue bakalan rebus sebentar si kaki sapinya ini biar kotor-kotorannya itu keluar, guys. Habis itu kita buang airnya, baru kita presto. Let's go. Oke, guys, ini tunjang sapinya. Gue pakai tunjang doang ya, bukan bagian kikil, bagian perut atau bagian kepala ya. Jadi tunjang kaki sapi. Langsung kita cemplungin. Ini kita rebus selama 5 menit aja buat ngilangin kotor-kotornya doang. Sip. Oke, guys, sudah 5 menit. Nah, ini kita angkat dulu. Kayaknya butuh yang besi nih. Nah, ini sudah bisa kita angkat. Kotor-kotornya sudah mulai keluar. Tapi pastinya belum empuk, guys. Karena nggak mungkin tunjang cuma 5 menit empuk. Alright. Kita buang airnya ya. Oke. Langsung cemplungin. Ini bumbu ininya. Nah, bumbu halus ini boleh kalian tumis dulu, boleh nggak. Kalau gue milih buat nggak ditumis. Kenapa? Karena malas saya, guys. Langsung cemplunginnya udah. Tapi kalau kalian nggak sempat bikin bumbu kuningnya, ini kalian bisa pakai bumbu instan. Kalian bisa beli di pasar, minta aja bumbu gulai. Nah, hampir-hampir sama lah itu. Atau nggak pakai bumbu yang di minimarket tuh, bumbu instan. Buat ungkep ayam juga bisa dipakai. Yang penting bumbu kuning, guys. Sip, langsung cemplungin aja. Nice. Jangan lupa kita tambahin garam biar nggak hambar, nggak banyak apa-apa. Dan pastinya micin biar gurih-gurih nyoy. Tambah air. Sip. Kita presto kurang lebih sekitar 1 jam. Dihitung dari si panci prestonya berdesis. Oh, jangan lupa daun salam lupa dicemplungin. Oke, guys, ini udah empuk. Mantap sekali ya, guys ya. Nah, ini nih kikilnya udah jadi nih. Udah empuk. Empuknya pas lah, jangan terlalu lembek banget. Jadi masih berasa teksturnya, guys. Nanti bakalan dipotong-potong juga dia. Nice. Nah, kita bakalan diambil cuman kikilnya aja. Jadi kayak air bekas rebusannya nggak kita pakai ya. Guys, diklewer-klewer nih. Sip. Alright. Nah, ini sudah jadi nih. Sekarang kita bikin bumbu kacang ya. Let's go. Nah, sebelum kita lanjut bikin bumbu kacang ya, gue pengen ngepresto lagi bagian kaki, guys. Ada beberapa bagian yang masih keras. Ini tuh bagian dekat kukunya. Nah, itu masih keras. Jadi gue bakalan lanjut ngepresto lagi. Tapi sisanya nggak perlu dipresto karena sudah empuk. Takutnya kalau ikutan dipresto dia bakalan lembek banget dan benyek jadi kayak bubur. Ini kita presto di kompor sebelahnya. Oke. Nah, sembari kita blender si kacang tanah. Ini kacang tanahnya udah gue goreng ya, jadi langsung cemplungin aja. Jadi buat bumbu kacangnya simple, kacang tanah. Nah, ini gue pakai 1/2 kilo. Nih, buat bumbu kacangnya simple, halusin kacang tanah yang sudah digoreng, tambahin bawang putih. Nah, sip, segini saja, sama cabai rawit biar ada pedes-pedesnya. Jangan lupa kita kasih air. Nah. Sip, kita blender, guys. Blender super power ini nih.
Oke, sudah guys. Siap kita masak nih bumbu kacangnya. Langkah selanjutnya kita tumis daun jeruk guys. Ini buat si bumbu kacangnya. Jadi simpel aja guys. Bawang putih, bawang merah, bawang putih, kacang sudah digoreng, terus cabai rawit. Nah, sekarang kita goreng dulu nih daun jeruk. Gak usah lama-lama sampai aromanya keluar dan dia agak layu aja. Kalau sudah, kita masukin bumbu kacang nih guys. Sip. Kita kacau-kacau dulu. Sip. Setelah itu kita tambah air. Kalau airnya sesuai takaran kalian ya. Kalau kalian pengen bumbunya agak lebih mengental, jadi airnya jangan terlalu banyak. Bumbu kacangnya maksudnya. Kalau kalian pengen bumbu kacangnya agak mengental, jadi masukin airnya jangan terlalu banyak guys. Secukupnya aja. Kita masak sampai dia bebek-bebek. Nah sekarang kita kasih gula merah. Karena gua gak ada gula merah, gua pakai gula aren guys. Nah ini gua ngasihnya 2 sendok makan aja. Sip. Tanpa tepung ya guys ya. Nah sekarang kita masukin kecap guys. Biar warnanya makin gelap. Sekali. Nah, ini juga bisa buat stok ya, misalkan nggak habis. Udah deh, tinggal kita kasih perbumbuan ya. Garam, kaldu bubuk, dan micin. Kita kongsreng-kangsreng lagi. Ini baunya enak banget guys. Udah deh, matikan api kompor. Siap disajikan. Nice. Tunjang sapi sudah ready. Lontong udah gue siapin. Sambal juga udah gue siapin. Bumbu kacang juga udah. Kurang apa ya? Nah bener banget, kurang gorengan. Dan gue udah siapin juga nih guys. Gorengannya gue nggak masak sendiri, gue beli di gorengan abang-abang aja. Lengkap semua nih guys, ada gorengan tempe dan tahu bakwan. Langkah pertama kita potong-potong dulu lontong. Nah, buka dulu ya guys ya. Ini lontongnya juga gue beli di abang-abang ya guys ya. Jadi kalau bikin kan lama tuh, mending beli aja. Gue bantu UMKM juga guys. Langsung masukin sini. Ini 1 lontong, 2 lontong. Langsung geser ke sini. Nah, lanjut lagi. Ini 3 lontong. Sip, langsung masuk sini. Repot juga ya guys, gue buka ya guys. Masih kurang, lanjut lagi. Kita pakai semuanya aja ya guys ya. Buka susah lagi. Langsung masuk. Nah, enak nih kalau kita bikin sendiri, kita bisa atur takaran sesuai yang kita mau. Daripada ribet, mending gue buka dulu semuanya guys. Gak sabar ini. Buka masih ada setengah jam lagi guys. Si aman ini, sempet lah ini. Lontong. Oke, langsung 5 kita potong-potong guys, biar cepet. Yuk. Nah, 10 lontong biar kuat sampai puasa 2 hari ke depan guys. Sekarang gorengannya guys. Nih, tempe kriuk. Denger tuh. Ini kata Mang Uceng, gorengannya boleh bebas apa aja. Tapi kalau yang Pak Jumat kan dia ini tuh gorengan yang ada ketumbarnya. Unik sih tuh Pak Jumat. Langsung masukin sini gorengan, denger nih. Garing banget. Ada tahu sama bakwan ya. Nah, bakwan, tahu, bakwan sayur, masukin, tahu, isi. Nah, ada togenya jadi kayak ketoprak ini. Cungkringnya nih guys. Oke, sekarang si tunjangnya guys. Nah, ini kita potong-potong ya. Empuk banget, gokil. Masuk. Lanjut lagi guys. Nah sekarang bagian kuku kakinya nih. Nah identitas cungkring yang sesungguhnya. Nih ini bagian kuku sapi ya. Tuh dari 2 kaki sapi juga cuma dapat 4 guys. Nah ini cungkring yang asli begini nih. Kata Pak Jumat nih begini. Kata Mr. Friday. Banyak tulangnya guys. Segitu doang dapetnya. Lagi deh. Nah ini bagian kaki sapi. Ini langkah baiknya kalian beli tunjang yang gak ada tulangnya guys ya, biar nggak ribet, dia susah nih. Tinggi tulang gue yang ada nih. Lagi ya, ini tebal nih guys.
Empuk banget, parah. Oke, udah kali guys. Segitu doang dapetnya. Oke. Nice sekali nih. Sangat mengenyangkan nih guys. Sip, cungkring terakhir guys. Nih kita potong-potong aja guys. Terakhir nih. Bumbu kacangnya guys. Langsung kita tuang gini aja nih guys. Nice sekali. Wow, enough, cukup. Ini dia guys, buset berat juga. Terakhir, sambelnya guys, biar makin pedes. Sip, lagi guys sambelnya, biar makin pedes. Sip. Oke guys, cungkring Mang Tan Boy sudah ready. Langsung aja kita ke studio makan. Mantap. Alhamdulillah udah buka puasa guys. Langsung aja kita makan. Sebelum makan kita baca-baca doa dimulai. Amin. Suapan pertama buat kalian. Minum dulu. Lupa gua. Alhamdulillah seger banget guys. Langsung nih. Suapan pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Cungkring ala Mang Tan Boy. Onde mande lama bana. Masya Allah tabarakallah. Bikinnya gampang guys. Juk limo. Sip. Ini jeruk limau sisanya dipinggirin dulu guys. Ini buat nanti nih. Sentuhan sedikit kecap guys. Sip. Wah enak banget sih nih. Wah ini tunjang ini. Belum nemu tunjang ini kawan ini tunjang ini. Wah ini enak banget sih ini, Masya Allah tabarakallah. Nih tunjangannya ada ototnya. Menurut gua, cungkring Mang Uceng, cungkring Pak Jumat, dan cungkring-cungkring lainnya punya karakteristiknya tersendiri guys. Jangan kalian banding-bandingkan, jangan kalian jatuhkan. Kalian harus dukung karena mereka adalah pelaku UMKM yang butuh bantuan kita guys, para konsumen. Bismillah. Wah enak banget ini, parah.
Hmm. Kacau. Dan jangan lupa dukung Cungkring Mang Tanboy juga guys. Gue kira kriukan gorengan atau tulang. Itu kepatah gigi gue. Wah. Bagian kuku sapinya nih. Wah, pedes. Wait guys, gue butuh tambahan bumbu kacang lagi. Enak ya kalau masak sendiri, kita bisa nambah tunjangnya guys. Kikilnya nih mantap jiwa. Tambah lagi bumbu kacangnya. Tak entel sekali guys. Nice. Jeruk limunnya. Sip. Kecapnya. Bawang goyengnya. Sepuas hati kalian. Sambelnya. Bumbu kacang masih kurang di sini nih. Kalau kalian nggak sempat bikin sendiri bumbu kacangnya, kalian bisa beli bumbu kacang yang udah jadi guys. Biasa di tukang sayur ada tuh. Tinggal kalian ngasih air panas doang. Gorengan lagi. Pedas juga ya sambalnya.
Ini siapapun yang menciptakan cungkring, hormat. Enak banget. Bawang goreng lagi guys. Hup. Nah, gue pengen pakai gorengan tahu deh kayaknya. Sama bakwan. Nah, ini basically gorengan pakai bumbu kacang guys. Gak mungkin gak enak. Sip. Gorengan, tunjang, lontong. Ini tinggal ditambahin bihun doang nih guys sama toge. Toprak ini nih. Alhamdulillah kelar guys. Saran gua kalian harus ikutin nih resep ini. Dijamin
onde-onde lama mana bikin lagi. Dan kalau kalian nggak sempat ke Surya Kencana Bogor, kalian bisa bikin sendiri di rumah. Bahannya simple, paling ya PR-nya kalian nyari tunjang sih. Tapi gak ada tunjang pun juga nggak apa-apa guys. Kalian bisa pakai kikil bagian perut sama bagian kepala. Suka-suka hati kalian, secukupnya budget kalian. Yang penting tuh di bumbu kacangnya sama gorengannya guys. Alangkah baiknya gorengannya kalian masak sendiri, terus pakein biji ketumbar tuh enak banget tuh, manis. Khas ketumbar yang nampol guys, kayak cungkring Pak Jumat. Terus kalau kalian pengen bumbu kacang yang agak kental kayak Mang Uceng, kalian bisa pakai resep gue tadi. Ini kental banget, bisa jauh lebih kental lagi sesuka hati kalian karena kalian masak sendiri guys. Oke, gue harap lanjut video ini, jangan lupa komen dan subscribe. See you next video guys, bye. Salam Bapak Kos.